Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudzi dari kelas B Pendidikan Seni Pertunjukan semester 2. Oh ya, NIM-nya 2289-2058. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gamelan peluk salindro. Bukan menjelaskan ya, tapi saya ingin memberi cuplikan apa yang telah saya pelajari di kampus saya sendiri dengan dosen pengampu Bapak Rian Permana, MSN. Kita awali dengan sejarah dan perkembangan gamelan peluk salindro. Secara etimologis, istilah gamelan berasal dari kata gamel. Yang gamel sendiri itu berarti pukul atau tabuh. Selanjutnya, istilah gamelan sendiri dapat diartikan sebagai benda yang dipukul atau ditabuh. Demikian pula, gamelan juga dapat diartikan sebagai perangkat alat musik tradisional yang sebagian besar instrumennya terbuat dari bahan logam. Contohnya seperti besi, ada kuningan, perunggu, dan lain sebagainya. Penyebaran gamelan di Indonesia sendiri antara lain di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Gamelan Jawa, Jawa Barat gamelan Sunda, Bali gamelan Bali, Sumatera Barat dengan gamelan Minang, dan lain sebagainya. Perkembangan gamelan peluk salindro di tanah Sunda hingga saat ini masih menunjukkan eksistensinya. Perangkat gamelan peluk salindro dalam kesenian Sunda digunakan sebagai perangkat keliningan, perangkat iringan tari, perangkat iringan wayang golek, dan perangkat iringan teater tradisional seperti longser. Kalau di sini ada ubruk seperti ubruk, topeng banjet. Gamelan peluk salindro bukan saja dikarenakan laras yang digunakan adalah laras peluk dan laras salindro, melainkan dikarenakan pula tidak ada nama khusus yang menyebut jenis gamelan ini. Walaupun pada suatu pertunjukan gamelan yang digunakan hanya gamelan laras salindro, tetap saja yang digunakan tersebut adalah gamelan peluk salindro. Yang kedua, yang berikutnya ada fungsi penyajian gamelan peluk salindro. Gamelan peluk salindro sendiri dalam karawitan Sunda digunakan sebagai dalam berbagai jenis pertunjukan, baik jenis-jenis pertunjukan karawitan yang berfungsi sebagai penyajian karawitan mandiri, jenis-jenis pertunjukan karawitan yang berfungsi sebagai penyajian karawitan tari, maupun penyajian karawitan teater rakyat. Teater rakyat contohnya ada ubruk. Penyajian karawitan mandiri adalah suatu penyajian karawitan yang hanya berfungsi untuk kepentingan estetika musikal saja. Penyajian karawitan tari memiliki fungsi penunjang dalam memenuhi tuntutan estetika tari. Terdapat dua fungsi, yaitu sebagai pemandu gerak dan sebagai ilustrasi. Fungsi pemandu gerak lebih mengarah kepada kepentingan teknis yang berkaitan dengan tempo, irama, ritme, dan aksen-aksen isian dalam gerak tari. Selanjutnya, fungsi ilustrasi. Pada dasarnya berkaitan pada dasarnya berkaitan dengan fungsi yang mendukung karakter, suasana, atau kesan sebuah tarian. Penyajian karawitan rakyat memiliki peran lebih dari sekedar karawitan mandiri atau karawitan tari. Oleh karena itu, dalam pertunjukan teater, aspek karawitan, aspek tari, dan aspek teater sendiri menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pertunjukan teater yang menggunakan gamelan peluk salindro misalnya wayang golek, ada sandiwara, terus ada longser, ada juga topeng, ada juga ubruk ya kalau di Banten sendiri, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada instrumentasi dalam gamelan peluk salindro.
instrumentasi alat musik atau waditra yang terdapat dalam gamelan peluk salendro terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk wilah atau bilah dan bentuk penclon. Bentuk wilah terdiri dari 5 instrumen masing-masing memiliki ukuran berbeda, seperti saron, peking, demung, selentem, gender, dan gambang. Bentuk penclon terdiri atas 4 instrumen, juga memiliki ukuran berbeda, seperti bonang, rincik, kenong, dan goong. Selain waditra tersebut, terdapat pula waditra lainnya, yaitu kendang dan rebab. Saron-saron dalam penyajian karawitan Sunda terdiri dari buah yang keduanya memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Saron pertama disebut saron hiji atau saron pangbarep, sedangkan saron kedua disebut sebagai saron panempas. Selanjutnya ada pengertian gamelan. Kata gamelan sebenarnya memiliki pengertian yang menunjuk pada alat atau instrumen musik. Oleh karena itu, pengertian gamelan belum dapat menjelaskan apa-apa tentang musiknya, bahkan belum dapat pula dikaitkan dengan ciri khas budaya tertentu. Sekalipun setelah kata gamelan tersebut dibubuhi kata lain, seperti gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda, dan adapun namanya pengertian gamelan tersebut belum dapat menjelaskan secara proporsional, masih terlalu umum dan terkesan kabur. Sementara di beberapa pihak, istilah gamelan selalu memiliki pengertian serta selalu dikaitkan dengan budaya tertentu, etnik tertentu, bahkan jenis musik tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri khas suatu karya musik tidak dipandang sepenuhnya dari instrumen yang digunakan, namun akan lebih jelas dilihat dari penggunaan sistem musiknya. Begitu pula dengan musik gamelan. Sebagai contoh antara lain, gamelan peluk salendro yang digunakan di Jawa dan di Sunda, baik dilihat dari jumlah instrumennya, warna suara, dan lain sebagainya. Saat ini boleh dikatakan kurang lebih sama, akan tetapi karakter serta sistem musiknya sangat berbeda. Apalagi jika kita mengamati pada setiap karya, terutama karya-karya baru yang diciptakan akhir-akhir ini, seperti kontemporer, bahwa pada dasarnya sudah tidak penting lagi bahwa alat gamelan ini berasal dari mana. Semestinya bagaimana sikap dan cara memproduksi bunyinya dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun gamelan tersebut hanya sekedar alat yang digunakan sebagai warna kreativitas bagi seniman. Sebagaimana alat musik lainnya, gamelan memiliki potensi untuk digunakan serta dikembangkan oleh siapa saja dan dengan cara apa saja. Namun pada kenyataannya, sebagai masyarakat seni, gamelan di Indonesia masih memiliki beban-beban prasangka yang terkadang menghambat perkembangan musik gamelan yang sebenarnya dapat berkembang jauh lebih terbuka. Ini sangat disayangkan ya. Sebuah kritik tentang perkembangan musik gamelan di Indonesia pernah dikemukakan oleh Sukaharjana. Antara lain, gamelan di satu pihak masih selalu diwaspadai dan diprasangkai oleh pihak lain. Di lain pihak masih terlalu disepihaki atau diklaim sebagai milik oleh suatu kelompok masyarakat atau etnik tertentu. Adapun kredo ada hilung asli dan dijaga pelestariannya, menjelaskan sikap keberpihakan yang sempit itu, sehingga jenis kesenian seperti gamelan sangat terikat pada lokal kebudayaan tersebut dan susah melakukan ekspansi secara terbuka. Ia akan selalu cenderung bersifat eksotis, terasing dan tidak ikhlas di luar dari dirinya, seperti saling mengakui bahwa gamelan itu berasal dari Jawa, orang Sunda mengatakan gamelan itu berasal dari Sunda.
Yang berikutnya ada fenomena musik gamelan di Indonesia dapat dilihat dari sudut perkembangannya. Memiliki persoalan yang cukup kompleks. Apa yang dianggap baru oleh seniman Sunda belum tentu diakui oleh seniman daerah lainnya, dan begitu pun sebaliknya. Pernyataan ini sebenarnya mencerminkan sikap keberpihakan seperti yang dijelaskan pada kutipan di atas. Sikap keberpihakan ini sampai saat ini masih terjadi, terbukti oleh karya-karya yang dianggap baru sekarang seolah-olah masih terbebani oleh masa lalu atau tradisi. Banyak komponis gamelan saat ini secara sadar ataupun tidak sadar merasa kesulitan untuk keluar dari rasa tradisinya. Apakah memang mengembangkan seni gamelan mesti keluar dari rasa tradisinya? Hal itu penting dilakukan sebagai suatu sikap serta motivasi untuk mencari kebaruan. Karena kita tidak lepas dari perkembangan zaman, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Jika tradisi dipandang sebagai suatu karya seni, maka tradisi itu akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan atau telaah musik, referensi sejarah, inspirasi dan lain sebagainya yang dapat memberi kontribusi terhadap penciptaan karya-karya baru. Namun jika tradisi itu dipandang sebagai sebuah spirit atau objek yang harus dilestarikan, dalam suatu sisi tradisi itu akan mengungkung kreativitas seniman itu sendiri. Gamelan punya potensi lebih untuk berkembang lebih jauh melewati batas-batas persenian budayanya sendiri. Tetapi ia harus dibebaskan dari rasa mindernya sebagai sekadar budaya etnis. Teori-teorinya harus dikembangkan, konsep-konsepnya harus diperbarui, tokoh-tokohnya harus dibangunkan dari mimpi-mimpi proyek dan tahayul budaya. Oleh karenanya, gamelan harus dinetralisir dari bayang-bayang sugesti rasa kedaerahannya yang secara kultural sangat sempit. Adalah ironis bahwa seni gamelan dipelajari oleh banyak orang di negara, tetapi negaranya sendiri terus-menerus diprasangkai terasing dan kalah dengan musik-musik yang sebenarnya justru asing. Salah satu hambatan lain pada perkembangan musik gamelan di Indonesia adalah kurangnya kesadaran terhadap perkembangan struktur gramatika musik. Hal ini disebabkan karena kurang dilakukannya telaah-telaah yang telah diciptakan, baik karya tradisi maupun karya baru, yang kemudian hasil dari telaah musik itu dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang menumbuhkan sikap kritis demi kemajuan karya-karya di masa depan. Untuk menelaah suatu karya musik, terutama dari karya komponisnya atau sudah meninggal, diperlukan dokumen-dokumen, salah satunya notasi atau partitur. Nah, inilah masalahnya. Tampaknya para seniman gamelan di Indonesia tidak begitu merasa perlu adanya notasi dan partitur. Terbukti bahwa sampai saat ini belum ditemukan metode penulisan notasi yang dapat mewakili dan memuadai konsep musik gamelan itu sendiri. Bahkan notasi yang digunakan lembaga-lembaga pendidikan dan seni yang berlaku sampai saat ini pun masih menjadi persoalan yang kontroversial. Melihat pada persoalan itu, Rahayu Supanggah berpendapat antara lain, di konservatori muncul pembakuan pola-pola cengkok atau tabuhan kender, pendang, dan rebab sebagainya yang disistematikan dan dibakukan dalam bentuk rumus-rumus atau formula, diabadikan dengan notasi-notasi karawitan atau kepatihan. Notasi tersebut merupakan abstraksi dan atau bentuk penyederhanaan dari seseorang terhadap pola-pola tabuhan sebagai instrumen yang variatif, selalu berubah-ubah dan kompleks. Sebetulnya cukup banyak karya-karya baru dan lama dari para pencipta musik seni di Indonesia yang bagus-bagus.
hilang begitu saja atau dilupakan begitu saja karena tiadanya dokumen-dokumen yang tertulis, otentik, memadai yang memungkinkan untuk dilacak kembali melalui studi kearsipan manuskrip. Kita tidak tahu bagaimana seluruh proses penciptaan karya musik hebat-hebat yang dibuat. Dokumen dalam bentuk rekaman audiovisual tidak cukup memadai untuk menelaah kembali studi karya musik. Dokumen tertulis dalam berbagai deskripsi teks, tanda-tanda, coret-coret kode, dan petunjuk simbol-simbol maupun notasi komposisi masih tetap relevan dan menjadi sumber bukti utama untuk suatu telaah musik. Dari telaah studi tertulis inilah musik baru dikembangkan, bukan dari spekulasi daya dengar yang seolah-olah atau tidak nyata. Dua pendapat dari kutipan di atas sebagai suatu pertentangan akan tetapi saling melengkapi. Di satu sisi perlu diakui bahwa adanya notasi untuk musik gamelan, yang khususnya musik gamelan di Indonesia, yang memberi implikasi seperti apa yang dinyatakan Rahayu Supangga. Namun di sisi lain, keberadaan notasi sebagai sebuah konsep karya sangatlah penting sehubungan dengan apa yang dinyatakan Sukaharjana. Hanya saja bagaimana metode notasi tersebut dapat terus dikembangkan sebagai kebutuhan karya-karya musik gamelan itu sendiri. Selain itu, para pelakunya mesti berusaha untuk menghilangkan kecurigaan yang membebaskan dari prasangka-prasangka pengaruh budaya luar. Selanjutnya ada jumlah instrumen gamelan, pelon, salendro masing-masing memiliki jumlah yang sama kecuali instrumen kendang, bedug, kecret, ketuk kempiang, dan rebab hanya satu. Artinya dapat digunakan untuk laras, pelon maupun salendro. Adapun contoh instrumen atau alat musik dari gamelan, pelon, salendro. Terdapat dua saron. Yang pertama itu ada saron 1. Yang kedua ada saron 2. Yang ketiga ada peking. Ada juga dengung. Ada juga selentem. Tapi di kampus saya tidak ada selentem. Yang keenam ada kenong. Yang ketujuh ada bonang. Yang ke-8 ada rincik. Yang ke-9 ada goong. Goong ada 2, ada goong ageng dan kempul. Selanjutnya ada kendang, iya, yang 10 ada kendang. Bisa juga ada rebab, kadang ada rebab, sendiri rebab. Di sini saya akan sedikit memperlihatkan garapan dari anak-anak pendidikan seni pertunjukan yang khususnya semester 2 yang sekarang lagi UAS. Seperti ini musiknya. Ada juga contoh-contoh musik dari seperti gendu,
kita juga lupa untuk memvideokannya atau mendokumentasikannya saat latihan. Berikut bukan. Langsung. Tadi kita telah mendengarkan atau menyaksikan dari lagu Gendung. Dan juga ada pola tabuhan yang dicontohkan oleh dosen kita, yaitu Bapak Rian Permana MSN. Langsung saja kita dengarkan ya. Seperti ini. Nong ning nong dong ting ting dong. Angkat dong ting ting dong. Setelah pangkat peng pak ting ting pleng ting pak ting peng peng pak det dong peng ting peng pak tung tung pleng tung pak be peng bang det ting dong. Ulangi. Peng pak ting ting pleng ting pak ting peng peng pak det dong peng ting peng pak tung pleng tung pak be peng bang det ting dong. Isian tung pleng tung bang be peng pak tung pak tung pleng bang be peng bang de ting dong. Ulangi. Peng pak ting ting pleng ting pak tung pleng tung bang be peng pak tung pleng bang be peng bang de ting dong. Itu isian untuk diulang-ulang. Berikutnya yang terakhir penutup ya. Peng pak ting ting pleng ting pak bang tung peng dong pak ting dong pak bang peng bang ting ting pleng dong pak de ting pong ting dong. Ulangi. Peng pak ting ting pleng ting pak bang tung peng dong pak ting dong pak bang peng bang ting pleng dong pak de ting pong ting dong. Setelah pola tabuh kendang, ada juga lirik lagu yang dicontohkan oleh Bapak Rian yang berjudul Pulu-Pulu Gancang. Langsung aja, seperti ini, mari kita dengarkan. Salah di korangan, di wadahan pukulan ding, dapungan ambon sorangan, mikah yang sanes tanting, ngaremplang pula kawali, ngoleh paksa karetan, pas pangembe sakali, dibelah seseretan, tangkal mindi rarung kadang, raruhu ninggang angsana, poro diri tete kadang, mukuku kesanyana, tangkal mindi rarung kadang, raruhu ninggang angsana, poro diri tete kadang, mukuku kesanyana. Ya, tadi lagu sangat merdu sekali ya. Setelah kita menyaksikan, ini ada notasi lengkapnya ya, yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kita selama latihan. Ada 4 lagu, yang semuanya itu masih sawilet. Yang pertama ada Gendu, yang kedua ada Pulu-Pulu Barang, yang ketiga ada Pulu-Pulu Gancang, yang keempat ada Cangkurilang. Seperti ini contohnya.
Setelah menyaksikan notasi tadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya juga masih belajar ya, belum cukup bisa dalam musik sendiri karena saya konsentrasi teater. Di teater juga saya masih belajar, harus banyak belajar lagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rian Permana sebagai dosen pengampu di MK Gamelan Pelog Salindro. Dan saya Makhluki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.